Kemudian Al-Quran surah Taubah ayat 60 menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu. Ya, wa innamas shadaqatu lil fuqara, fakir. Satu, miskin. Wal amilin, ya petugas amil. Nah, itu dia. Mu'allaf, nariqab, budak. Wal gharimin, orang yang berutang. Nah, tapi tunggu dulu, yang berutang kayak mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbana alimna majahilna wa dzakirna manasina wa anfa'na ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati min riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Shadaqallahul 'azim. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat saya hormati, berserah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan diri zahir kita maupun diri batin kita. Insyaallah saat ini dan seterusnya ya betul-betul tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian lebih nyata Allah, sedangkan yang lain dalam pandangan batin kita adalah gaib. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan coba mendiskusikan tentang zakat fitrah menurut syariat dan menurut ilmu tasawuf. Zakat fitrah sinonimnya adalah zakatun nafs. Zakat fitrah adalah zakat diri. Di dalam Islam zakat itu hanya ada dua. Yang pertama zakat mal, zakat harta. Yang kedua ya zakat nafs, ya zakat diri kita atau zakat fitrah. Zakat fitrah itu artinya untuk menyucikan jiwa kita melalui menolakan, katakan apakah uang ataupun beras dengan ketentuan 2,7 kg, ada juga yang tentukan ada yang 3 kilo. Ya, bermacam-macam pendapat ulama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya memang tujuan kita melakukan zakat fitrah itu secara syariat ada 3 tujuannya. Pertama, untuk menyucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Karena memang kita berharaplah memang kepada Allah ketika saatnya nanti kita pulang meninggalkan dunia ini, ya diharapkan ke dalam kondisi yang suci, bersih.
sesuai dengan apa yang dikatakan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli ya ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, artinya di situ adalah jiwa yang bersih. Tapi kadang-kadang memang kita berpikir dengan 2,7 kilogram, dengan 3 atau 3 kilo mampu membersihkan jiwa. Kan hebat juga itu. Ya kan, ini nggak perlu lagi ngaji tauhid, bayar aja itu udah selesai. Itu kajian syariat itu kadang-kadang memang mengajak kita berpikir, ya kan. Nah, itu tujuan zakat fitrah yang pertama secara syariat, untuk membersihkan fitrah jiwa kita. Seperti itu. Karena memang kalau cerita tentang surga, andaikan kita bikin angket, semua orang kalau meninggal pasti ingin masuk surga. Itu hampir kita pastikan itu, Pak Akhyar. Ya kan, tak ada orang yang mau meninggal itu kalau ditanya, Anda mau masuk apa? Masuk neraka? Nggak ada. Iya kan. Kalau lagi kita selusuri, ya, bahasa candanya kenapa orang mau masuk surga? Karena memang di surga itu penuh dengan fasilitas. Ya, apa saja ada gitu. Sama dengan di daerah negara kita ini, organisasi apapun orang ingin jadi ketua, nggak ada yang mau jadi anggota. Ya kan, apa yang direbut orang? Fasilitas itu. Nah, fasilitas, ya kan, ya, ingin jadi ketua supaya dapat fasilitas. Makanya ada anekdot cerita pedagang monyet. Pedagang monyet itu Pak Akhyar, 3 aja monyet yang dijualnya, bikin pakai kandang bagus-bagus, pakai nomor lagi, dia kartu suara itulah. Monyet pertama itu lompat sana lompat sini, ditanya 35 juta. Pembeli pun bingung, kalau monyet kok 35 juta. Ini cerita anekdot ya. Apa pandai monyet ini manjat, menjatuhkan kelapa, harganya 75 juta. Monyet nomor 2, wah ini mahal, sampai 55 juta. Apa pandainya? Pandai manjat, milih kelapa, tua muda, jatuhin, ngukur kelapa pun pandai. 55 juta, wah pantas. Kalau monyet nomor 3 gimana? Memang di dalam kandang monyet nomor 3 itu seram memang. Dia diam aja gitu, nggak mau nengok gitu. Sesekali tengoknya orang gitu. Oh, kalau ini berapa Pak dijual? Kata pembeli sama pedagang monyet. Dan, wah ini mahal, hampir 100 juta ini kan. Wah, kok bisa Pak? Apa pandainya? Oh yang satu ini, nomor 3 ini dia nggak pandai apa-apa. Nggak pandai apa-apa dia. Jadi kok mahal? Iya. Dia ini ketua. Yang nomor 1, nomor 2 itu anak buahnya. Gitu. Jadi karena ketuanya itu dia makanya mahal. Jadi karena ketua itu punya fasilitas apa aja. Itu kan gitu. Nah, cuma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memang kalau ingin masuk surga itu mesti jiwa kita bersih. Tapi kan kita belum maksimal mensepakati tujuan zakat fitrah itu melalui di 2,7 tadi atau 3 kilogram itu. Kok bisa ya? Kan gitu ya? Iya kan? Konsep logisnya di mana? Ya. Nanti kita coba diskusikan ya. Yang kedua, tujuan berzakat fitrah itu kata Rasulullah, "Saumun abdun mu'allakum baina sama'i wal ar hatta yu'addi zakatil fitri." Saumun abdun, puasa salah seorang hamba itu tergantung di antara langit dan bumi, belum sampai kepada Allah. Hatta yu'addi zakatil fitri, sampai mereka itu mengeluarkan zakat fitrah. Dikeluarkannya zakat fitrahnya barulah ibadah puasa itu
sempurna. Di sini kan kalau ruang pembahasannya ini, kalau cara fikih, jadi kalau orang nggak puasa, gimana ya zakat fitrahnya? Sedangkan ini tadi dibilangnya, puasa seorang hamba itu tergantung di antara langit dan bumi, hatta yu'addi zakatil fitri, sampai mereka itu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau nggak dia berpuasa, keluarkan zakat fitrahnya, nggak bisa menyempurnakan ya apa yang mau disempurnakan. Kira-kira seperti itu. Nah ini begitulah bahasa syariat. Kemudian yang ketiga, tujuan zakat fitrah itu adalah sebuah amal sosial. Kalau bahasa intelektual hari ini ada istilah kesolihan sosial, kepedulian terhadap fakir miskin. Ini tentu merujuk kepada surah Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang pendusta agama? Fajalikal ladzi yad'ul yatim, yang mereka itu tidak memberi peduli ya, dan tidak memberi makan, tidak peduli kepada orang miskin, anak yatim. Anak yatim ini pun dalam perspektif syariat dengan hakikat beda lagi. Kalau syariat anak yatim itu ya ada ayah emaknya meninggal kan, itu yatim, bukan berarti nggak ada ayahnya. Karena dia nggak ada ayahnya, karena mungkin meninggal gitu. Jadi kalau nggak peduli sama anak yatim, ada namanya yatim piatu ya. Yatim piatu itu yang mana yatim piatu itu? Kalau syariat kan udah jelas itu yatim piatu. Yatim piatu nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kalau nggak peduli itu apa namanya tadi? Tahukah kamu orang-orang pendusta agama ya? Ngeri juga itu ancamannya. Nah, masalahnya begini. Sebenarnya yang dikatakan yatim piatu itu yang mana itu di diri kita yatim piatu? Ya, kita Ya, ketika ruh ditiupkan, kan itu kan faida sawaitu wa nafaktu fimir ruh kita itulah memang yatim piatu. Mana ada ya emaknya itu. Jadi artinya apa? Kalau orang yang sholat tidak memperhatikan diri batin itu penista agama itu. Paham? Yang ditiupkan ke jasad kita ini ruh itulah menjadi kudrat, ruh itu menjadi iradat, jadi ilmu, jadi ayat, jadi sama, basar kalam. Jadi kalau itu nggak kita perhatikan, berarti kita termasuk ara'aital ladzi yukazzibu biddin, pendusta agama. Cuma kita tahu anak yatim itu tadilah. Tak ada ayah, tak ada bapaknya. Sebenarnya bukan nggak ada kan. Tapi itulah pengertian anak yatim menurut syariat. Tak bisa kita bantah itu. Seluruh Indonesia ini ditanya, apa definisi anak yatim? Kita bilang misalnya, yatim piatu. Pasti nggak punya ayah, nggak punya ibu. Ya kok kau bilang dia nggak punya ibu? Kalau nggak ada ayah ibunya, kenapa bisa dia ada? Iya kan? Nah, sebenarnya ayah ibunya ada, cuma udah meninggal. Tapi sebenarnya yatim piatu itu siapa? Ruh yang ditiupkan itu. Ya. Nah ini sekaligus menjawab zakat fitrah itu, zakat itu menyucikan. Fitrah itu suci ya. Jadi fitrah kita ini yang mana? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Diri mana yang suci itu?
Ya kan? Kita kan masih ingat kan ada namanya najis batin. Orang yang mengaku keakuan dirinya, dia yang merasa punya kudrat, dia yang merasa punya irodat, punya alim, punya ayat, punya sama, punya basar. Iya kan? Assalamualaikum. Itu kan bernajis. Orang yang mengaku dirinya ya yang berkuasa, yang berkehendak, yang merasa dia mengetahui, dia hidup, dia mendengar, dia melihat, dia berkata-kata. Ya, itu dalam kondisi itu diri yang sebenar-benar diri. Inilah yang suci itu. Fitrah itu dia, Pak Ayat. Nah, itu kalau diambil dari perspektif secara tasawuf. Iya kan? Nah, dan inilah yang kita puasakan selama ini. Yang puasa itu kita. Puasa itu kan artinya imsak, menahan. Dia tak akan mau keluar dari diri sejati itu. Terus bertahan, dia lihat diri batin itu. Yang puasa itu. Kan 140 derajat dengan kita beribadah puasa ini. Yang kita lihat keakuan kita kan. Nah, makanya royal puasa itu. Iya kan? Biasa mak-mak tuh bilang sekilo gula cukup seminggu 10 hari. Selama Ramadan kadang sekilo itu bisa 3 hari. Royal. Karena gitu pemahaman kita masih seperti itu. Iya kan? Jadi fitrah itu sesungguhnya secara hakikatnya kan seperti itu ya. Ini tadi membersihkan jiwa, menyempurnakan ibadah puasa, menciptakan kesulihan sosial, kepedulian. Itulah tujuan daripada berzakat fitrah itu. Kemudian Al-Quran surah Taubah ayat 60 menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu. Ya, wa innamas shadaqatu lil fuqara, fakir. Satu, miskin. Wala amilin, ya petugas amil. Nah, itu dia. Mu'allaf, nariqab, budak. Wal gharimin, orang yang berutang. Nah. Tapi tunggu dulu, yang berutang kayak mana ini? Yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan musafir. Inilah 8 asnaf Al-Quran membicarakan yang boleh menerima zakat fitrah. Pertama adalah fakir. Fakir itu kalau kebutuhannya 10.000 per hari, yang dia dapat separuh dari itu, 55.000 gitu. Itu namanya fakir. Itu definisi fakir. Yang kedua miskin. Orang miskin itu yang berarti apa? Pas-pasan. 10.000 satu hari, 10.000 dapatnya. Itu yang disebut dengan miskin. Kemudian yang ketiga adalah petugas amil. Satu bagian. Tapi apakah petugas amil itu 10 orang dapat? Atau satu bagian, katakanlah beras 10 kilo, ya kan? Dibagi 10 orang. Yang mana itu? Yang kita saksikan selamanya ini ya masing-masing badan amil dapat satu bagian kan? Gimana itu? Pernah yang didiskusikan itu? Kalau yang ku tengok begitu, kalau 10 orang petugas amil, kalau ada beras bagian 10 kilo, ya masing-masing dapat 10. Iya kan? Ada nggak bapak-bapak dengar dapat satu bagian? Inilah dibagi 10 orang. Nah, yang seperti mana itu? Iya kan? Seperti itu. Kemudian mu'allaf ini orang yang masuk Islam.
Cuma kita jangan terjebak dengan masuk Islamnya. Kalau dia orang kaya, sebenarnya status penerima zakat fitrah ini adalah status sosial miskin atau fakirnya itu. Jadi nanti coba kita lihat, ya kan, yang miskin, amil, mu'alab, orang banyak masuk Islam. Ya nggak penting lah kita dia mau kaya mau tidak, kasih aja. Ada batas waktunya, bukan seumur hidup dia mu'alab. Hanya 5 tahun batasnya. Ya kan? Kita data itu. Budak, di Indonesia ini nggak ada budak. Ini status sosialnya lebih parah dari pembantu. Ya, nasibnya ditentukan majikan. Ya kan? Ini suka-suka hati majikan lah. Makanya TKI kita di Arab Saudi itu cukup kasar perilakunya. Ya, kunci mobil, suka hati lah. Apa yang dibuatnya. Karena bagi mereka itu di sana itu nggak ada istilah pembantu, mual apa itu, budak itu. Ya, nasibnya sepenuhnya ditanggung oleh majikan. Yang keenam tadi yang berhak menerima zakat fitrah berutang. Berutang sini bukan utang pribadi, woy. Cuma ini utangnya misalnya masjid membangun rumah ibadah, diambil dulu barang, ya kan, sehingga panitia berutang. Nah, yang begini ini dapat menyelesaikannya lalu zakat fitrah begitu. Apa kira-kira dihabiskan saja bayar utang itu atau yang lain-lain diabaikan? Tetap pakai bagian, ya kan? Arti pakai bagian itu berapa bagian untuk yang untuk utang itu dia. Anak yatim, ya anak yatim nggak dapat, yang janda pun nggak dapat, nggak ada. Cuma di masyarakat kita kan istilah itu ada kan, itu anak yatim itu, ya kan? Padahal di 8 asnaf itu kalimat anak yatimnya nggak ada, apalagi janda nggak ada, ya kan? Cuma memang itu tadi janda nggak ada. Tapi alhamdulillah sampai hari ini yang duda-duda nggak ada yang keberatan. Kan nggak ada kita dengar di masyarakat. Dia duda tuh loh, nggak dapat gitu ya kan? Janda yang dapat. Padahal di Al-Quran nggak ada sebut janda, karena janda banyak janda yang kaya kan. Seperti itu. Kemudian berutang tadi itu ya, sabilillah. Nah, ini pergilah ke Palestina sana. Sampai Palestina insya Allah dapat zakat. Ya kan? Musafir. Ya dalam urusan kebaikan. Bukan musafir dalam urusan jual sabu ke Syantar. Musafir. Nggak begitu. Ya. Dalam urusan kebaikan. Jemaah dimuliakan Allah. Kemudian apalagi yang harus kita tahu sedikit tentang zakat fitrah ini? Ya, yang tidak boleh menerima zakat fitrah juga kita harus tahu. Yang pertama tentu yang nggak boleh itu orang mampu. Ya, orang mampu, orang kaya. Nggak boleh. Dan kemudian siapa lagi? Keturunan Hasan. Ya, keturunan Muthalib. Ini artinya keluarga besar Rasulullah. Nggak boleh mereka menerima zakat. Karena nanti mendatangkan fitnah. Kalau keluarga Rasulullah itu miskin. Nah, seperti itu. Kemudian siapa lagi? Orang kafir. Nah, orang kafir ini, kafir dalam makna apa ini? Kadang-kadang ada begini loh. Dia Islam. Dia nggak puasa gitu. Kan itu kan namanya ingkar terhadap perintah Allah. Kan layak disomatkan kalimat kafir sama dia. Atau bahasa yang lain begini, bolehkah kita membayar zakat fitrah kepada orang yang nggak puasa? Dia beragama Islam. Ya kan? Ada yang para ilmuwan itu berpendapat, kalau dia Islam silakan saja katanya.
silakan saja. Ngapain kau urus ibadah orang? Katanya ada begitu. Iya kan? Cuma kalau saya melihat, sebaiknya yang begini dihindari. Ya, kita hindari. Saya tidak berani mengatakan tidak boleh. Tapi dia terkategori adalah ingkar. Kafir itu kan artinya ingkar. Dalam hal ini ingkar kepada perintah Allah. Kalau begitu kan Jumatan pasti 3 kali berturut-turut dia nggak datang gitu. Kan jelas sekali kekafirannya. Yang keempat, siapa yang tidak boleh menerima zakat fitrah? Orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, kadang-kadang kan ada anak yang begitu. Dia membayar zakat fitrah kepada mak ayahnya. Sekaligus dianggapnya apa ya? Dengan begitu nggak ada tagihan lain gitu kan. Nah, bolehkah kita membayar zakat fitrah kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita? Tidak boleh. Di antara zakat fitrah untuk maknya sama ayahnya. Ini sekaligus ini mas, sekali merengkuh dayung. Karena kurang ajar itu. Aduh, subhanallah. Ya. Dan berikutnya, tunaikanlah penyerahan zakat fitrah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ala preman lah. Zakat fitrah ada acara ala premannya kan, main titip. Ada main titip. Aku nggak tahu aku lakiin kemana. Kok yang ngantar zakat fitrah bininya? Banyak kan? Kalau dia janda kan ya lain lah gitu. Ini tidak. Padahal setiap langkah yang kita lakukan mendatangkan kebaikan pada saat menyerahkan zakat fitrah itu. Nah, seperti itu. Nah, secara keseluruhan jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah pemberdayaan ekonomi Islam untuk mengatasi ya kemiskinan, penanggulangan kemiskinan. Sesungguhnya isyarat zakat fitrah itu sebuah isyarat bukan satu kali harus kita lakukan dalam setahun, tetapi berkali-kali kita lakukan. Iya kan? Dan inilah makna kita memahami ibadah puasa ini sebuah tarbiyah, pembelajaran betapa sakitnya lapar dan haus. Kita hari ini lapar dan haus karena persoalan melaksanakan hukum Allah. Iya kan? Dan berbatas. Tapi banyak saudara-saudara kita jangankan puasa, tidak puasa pun mereka terus-menerus berlapar-lapar karena tidak ada yang mereka makan. Ya, maka lewat zakat fitrah ini mampu menyelesaikan persoalan itu. Nah, cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana melihat ini dari sisi ilmu tasawuf? Ya, bahwa zakat fitrah itu mengembalikan fitrah kita kepada kesucian. Saya pernah mengatakan kita ini 2 kali lahir. Ya. Lahir pertama kita dulu. Ya, dari katakan dari rahim ibu lahir pertama. Kemudian kita pun mulai 9 tahun diajarilah menanamkan sifat-sifat keakuan. Ya, waktu di TK pun diajarilah ini apa katanya, ini 2 mata saya, 2 kuping saya, 1 mulut, ini 2 tangan saya. Nah, ini pembelajaran yang dilakukan adalah penanaman sifat ego, sifat anania, sifat keakuan. Nah, ini ya. Begitu berapa lama kita hidup di lahir pertama itu? Ya sekian lama, sama seperti ngaji begini. Ya kan? Masuklah kita pada kelahiran kedua. Kapan kelahiran kedua? Kita setelah kita mengenal hakikat diri kita yang sebenar-benar diri. Nah, ternyata keakuan diri itu ya dikatakan adalah najis. Ya, najis. Keakuan diri itu merasa dia berkuasa, berkehendak, mengetahui, dia merasa dia hidup, mendengar, melihat, berkata-kata. Ya, itu yang ini. Setelah dia tinggalkan ini, saya katakan kelahiran yang kedua itu. Disitulah kefitrahan kita ketika kita mampu menyaksikan. Ya, kalau kita ambil sejarah sedikit, ketika jasad Adam itu sudah sempurna diciptakan oleh Allah,
Maka Allah pun katakan, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh. Aku tiupkan ruhku kepadamu. Ya, artinya ruh siapa yang ditiupkan itu? Kepada jasad kita ini, ruh Allah itu. Ya, dia masuk ke dalam, katakan jasad ini, ruh itulah menjadi kudrat, ya, menjadi kuasa. Ruh itulah menjadi iradat, ya, menjadi yang berkehendak. Ruh itulah menjadi alim, mengetahui. Ruh itulah hayat hidup. Ruh itulah yang mendengar. Ruh itulah melihat. Ruh itulah berkata-kata.